Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Sebelum kita mulai pelajaran, silakan berdoa dulu. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Oke. Untuk memastikan kalian sudah siap belajar, hari ini ada yang izin? Tidak ada ya? Masih semua ya? Untuk hari ini kita akan belajar tentang persamaan dasar akuntansi. Nah, di sini tujuan materi persamaan dasar akuntansi. Di sini kalian harus mampu mengidentifikasi komponen penyusunnya. Kemudian kalian mampu mengidentifikasi contoh transaksi sederhana yang melalui persamaan dasar akuntansi. Nah, kemudian kita kasih contoh ringan atau contoh sederhana. Ketika kalian membuka usaha, nah, tentunya kan kalian akan melakukan penginputan data dari modal, terus keperluan perlengkapan, terus peralatan, dan bahan, itu kan nanti bisa dicatat. Nanti tahapan dicatat. Nah, ini harus sesuai atau menggunakan dasar persamaan dasar akuntansi. Ya, mudah untuk pencatatan. Sebelumnya, menurut kalian apakah harta dalam usaha itu apa? Oh, yang nggak Harta pilih? adalah barang milik perusahaan. Ya, bagus sekali untuk jawabannya. Kasih pos. Harta atau bisa disebut aset itu merupakan sumber daya perusahaan dalam melakukan usahanya sebagai modal awal. Kemudian dalam usaha tentunya pastinya itu ada hutang. Hutang itu seperti apa? Hutang itu pinjaman, Pak. Nah, pinjaman untuk melakukan usaha. Kenapa kok dikatakan hutang? Nah, itu karena kita kita menggunakan dana dari orang lain untuk keperluan usaha kita. Itu termasuk ke dalam hutang. Dan itu juga termasuk ke siklus untuk melakukan pencatatan keuangan. Itu harus seimbang kan? Iya, Pak, harus seimbang, jelas keluar masuknya supaya tidak rugi. Oh, ya. Seperti itu ya. Berarti kalau pencatatan dalam usaha itu harus seimbang antara kanan dan kiri itu harus seimbang. Nah, di sini kita akan belajar persamaan dasar akuntansi. Di sini antara keseimbangan akan aset dan liabilitas atau kewajiban dengan ekuitas. Oke, langsung saja ke materi. Materinya pengertian dasar akuntansi dalam perusahaan itu pastinya memiliki sumber daya yang disebut dengan aset atau aktiva. Nah, aset ini ada kas, tanah, gedung, dan peralatan. Berarti itu yang termasuk dengan aset atau aktiva. Kemudian untuk pasiva, nah pasiva ini ada dua, yaitu kewajiban atau liabilitas dan ekuitas atau entitas perusahaan, modal dan hutang. Sedangkan untuk hak atas aset dari perusahaan itu ada dua hak. Yang pertama, hak kreditor atau hak yang meminjamkan. Kemudian hak pemilik pihak pribadi atau yang punya perusahaan. Nah, dari dua konsep itu, dari dua pengertian itu kita
persamaannya. Untuk sesi pembahasan udah, sekarang kita coba diskusi bareng-bareng ya terkait materi ini. Nah, ini silahkan saya kasih waktu 5 menit untuk mendiskusikan, nanti kita berjalan bareng-bareng. Silahkan didiskusikan. Iya, Cik. Yang pertama, pemilih menggunakan modal 15 juta. Nanti di sini transaksinya apa yang bertambah dengan modal tadi, aset bertambah 15. Terus yang realitasnya kan tidak berubah, ada kenaikan straight atau nol aja. Terus modalnya tambah. Kemudian di sini aset akan bertambah dan modal juga akan tambah. Ya. Talita, ini kan coba kan? Di sini untuk ilustrasi ya, untuk model kita. Ini kan 500 itu udah utang. Sini nanti penulisannya, hasilnya ini juga utang. Terus asetnya akan bertambah enggak? Asetnya akan bertambah atau berkurang? Berkurang. Terus apalagi yang pengaruh selain aset? Kemudian ya berkurang. Menarik yang di sini bukan aset berkurang dan yang bertambah. Udah ya, saya lanjutkan ya. Kita analisis bareng-bareng. Sampai sini ada pertanyaan enggak? Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, kita bahas ini. Nah di sini, apa alasan aset bertambah? Untuk transaksi nomor 1. Ini apa? Untuk modal, ini kan aset bertambah. Kenapa alasannya? Tidak tahu? Karena pemilih menyertakan modal, jadinya modalnya ditambah. Modalnya termasuk aset. Ya, bagus. Kita berikut, Mbak. Nah, di sini aset akan bertambah. Karena apa? Karena perusahaan akan menerima tambahan modal. Pastinya kalau jika ada tambahan modal, ekuitasnya juga akan bertambah juga. Kemudian kenapa itu apa? Modal itu bertambah ketika kita mendapatkan pendapatan. Ya. Ada. Nah, jelaskan. Nah, untuk pendapatan adalah hasil dari usaha kita selama kita berusaha. Nah, di sini pendapatan semacam di sekolah. Amin. Untuk membayar hutang, aset akan berkurang. Kemudian liabilitas Berkurang. kurang. Modalnya tetap. Ya. Ada jawaban yang lain kali ini? Tidak ada. Oke, kita beri aplaus Mbak Isi ya. Ada pertanyaan lagi nggak? Nggak ada? Kalau nggak ada, di pause. Oke, udah paham ya tadi ya? Kita diskusikan, kita kasih contoh, kita kerjakan bareng-bareng. Sekarang coba kalian kerjakan ini untuk mandiri ya, sendiri-sendiri. Saya kasih waktu 5 menit untuk mengerjakan. Sudah selesai? Sudah selesai. Oke, kita bahas yang nomor 1. Yang nomor 1 adalah bahasanya gimana? Mbak Ajeng? Analisnya gimana yang nomor 1? Aset bertambah, modal
liabilitasnya tetap, tapi ekuitasnya bertambah. Ya, itu ya yang sesuai itu ya aslinya bertambah dan ekuitasnya juga bertambah. Kita beri apa sama Mbak Ajeng dan Mbak Ismi. Oke, terima kasih. Next, Mbak. Ini apa hari ini yang dapat diambil? Hal paling penting yang dipelajari hari ini adalah belajar bahwa persamaan dasar akuntansi harus selalu seimbang dan dapat memahami hubungan antara aset, utang, dan modal. Berarti Mbak ini sudah bisa menganalisis atau mengetahui persamaan dasar akuntansi dan memahami hubungan antara aset, liabilitas dan aset. Liabilitasnya kan? Ada yang lain? Mbak Ajeng, pertama materi hari ini. Yang saya dapatkan hari ini adalah saya mengerti bagaimana transaksi dicatat dan efeknya terhadap persamaan. Dan saya juga belajar cara menentukan apakah aset naik atau turun dari suatu transaksi. Jadi Mbak Ajeng juga sudah paham tentang bagaimana pencatatan transaksi berdasarkan persamaan dasar akuntansi. Kemudian juga dia bisa menentukan apakah itu aset turun atau aset naik. Terus adakah yang masih bingung dengan materi hari ini? Apa yang masih bingung dari Mbak Ismi untuk materi hari ini? Pak, misal transaksi pembelian secara kredit karena harus menambah aset sekaligus utang. Misal transaksi di lapas secara kredit itu menambah utang baru menambah aset. Ya tadi yang berdasarkan yang materi tadi. Untuk transaksi secara kredit ini tentunya akan pengaruh pada aset. Asetnya kita kan juga akan bertambah. Untuk aset untuk perawatannya kita kan akan bertambah. Tapi itu kan juga kita belinya tidak cash atau kita utang dulu. Nah, makanya utang kita juga akan bertambah. Ada yang lain? Saya ambil kesimpulan untuk materi hari ini. Nah, tadi ada persamaan dasar akuntansi itu ada aset sama dengan liabilitas dan ekuitas. Nah, di sini tentunya atas aset dan liabilitas ekuitas itu harus seimbang. Antara aset itu harus seimbang dengan liabilitas dan ekuitas. Kemudian setiap transaksi itu pastinya dua akun atau pastinya dua akun itu juga akan berpengaruh, bukan hanya salah satu tapi ada juga atau bahkan itu juga akan berpengaruh. Yang ketiga dari garis besar, ketika perusahaan itu kita mendapat pendapatan atau usaha kita dapat pendapatan, itu hak pemilik juga akan meningkat. Di garis bawah, jika pendapatan itu hak pemilik harus meningkat dan ekuitas atas kasnya, kas atas aset atas kasnya juga akan meningkat. Sebelum kita akhiri materi hari ini, saya kasih tugas untuk kalian buatlah masing-masing 5 pertanyaan terkait transaksi ini ya. Silakan di Sudah cukup? Tidak ada pertanyaan lagi? Kita biar semangat, biar nanti lanjut ke pelajaran berikutnya biar semangat. Kita kasih ini setelah kita ya, setelah kita. SMK? Bisa. Mari. Saya. Baik, cukup sekian dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.